Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jamaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita. Masih diberikan oleh Allah kemudahan untuk terus bisa beribadah, melaksanakan salat duhur berjamaah, dan juga diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama, duduk di majelis ilmu untuk belajar mengenai fikih mawaris atau ilmu faraid. Hal yang penting kita pelajari karena hidup ini pasti mati. Dan pembagian warisan ini pastinya dilakukan setelah orang ini meninggal dunia. Pada materi pada siang hari ini setidaknya kita berikan pengantar ilmu waris, di mana kita akan bisa membedakan mana yang disebut warisan, mana yang disebut hibah pemberian, atau mana yang disebut wasiat. Karena terkadang orang ini salah faham. Bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, anaknya sudah nanya warisan gitu. Warisanku yang mana, Pak? Gitu. Padahal bapaknya masih hidup. Kalau mau dikatakan anak tidak sopan, ya contohnya seperti itu, Pak. Bapaknya masih sehat, sudah ditanya warisan saya yang mana? Sepertinya berharap mati saja kan gitu. Maka penting kita belajar, dan agar kita ini mendapatkan pahala sejak hidup sampai mati. Khususnya di dunia ini kita memang diuji oleh Allah dengan harta benda, dengan kekayaan, atau juga kemiskinan. Semua bentuknya adalah ujian. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, kita fahami yang pertama adalah faraid atau fikih faraid atau fikih waris ini secara etimologi diambil dari kata faradhah, yaitu artinya bagian, ketentuan, atau juga kalau dari sisi bahasa fardun itu kan fardunya wudu, atau ini adalah sholat fardu, itu kewajiban. Tetapi kalau secara terminologi, fikih faraid itu adalah ilmu yang membahas tentang ahli waris dan hitungan bagiannya. Sehingga setelah orang belajar ilmu ini, dia tahu, oh saya nanti akan dapat bagian sekian, nanti kalau suami saya meninggal saya akan dapat sekian, dan seterusnya. Ikhwatal iman, beragama memang diperintahkan untuk totalitas, udkhulu fisilmi kafah. Dan kita berusaha memahami agama Islam dan mengamalkan agama Islam ini bukan hanya dalam urusan sholat saja atau fikih ibadah, bukan hanya urusan toharoh saja dalam berwudu, mandi, tayamum, dan lain sebagainya. Memang kalau dalam hal bab fikih, faraid ini ditempatkan pembahasannya setelah kita belajar khatam fikih nikah. Jadi kalau kita belajar fikih biasanya, Pak, diawali dengan fikih toharoh. Diajarkan cara bersuci, mandi gitu ya. Kemudian setelah faham itu lalu diajarkan fikih ibadah. Ada sholat,
puasa, zakat, kemudian juga haji. Nah, terkadang karena di masjid itu ustadznya mungkin sudah nyampe bab mau fikih ibadah meninggal atau ustadznya keluar kota. Akhirnya ganti ustadz baru, ngulang lagi dari fikih taharah. Akhirnya jamaahnya pusing, Ustadz tolonglah ganti yang lain lah pembahasan. Masa dari dulu mandi aja, sebab mandinya enggak ada, ini diajarkan mandi terus. Ya. Kan begitu Pak. Nah, urutannya setelah fikih ibadah, lalu fikih muamalah. Kalau sudah ibadah hablum minallahnya bagus, berarti diajarkan bagaimana caranya mendapatkan rizki yang halal khususnya. Bagaimana caranya berbisnis biar kaya, ahli sedekah, bisa naik haji. Soalnya kalau cuman belajar hajinya tok, tapi tidak dipikirkan gimana cara bayar haji, ya tidak haji-haji. Akhirnya diajarkan fikih muamalah Pak. Kalau kita belajar fikih muamalah itu orang Islam kalau bisa mengamalkan semua, kaya panjenengan kaya. Ada mudharabah. Kalau kebanyakan duit tapi malas kerja, ayo saya yang modalin, sampean yang kerja. Ya. Ada musakoh, ada muzaraah, panjenengan punya tanah banyak tapi malas mau nyangkul ini, takut hitam. Ya. Sudah kerjasama, udah sampean yang bagian nanam, sampean yang bagian nyirami, nanti kita bagi hasil berapa persen. Ya. Ada yang ahli dagang, kalau orang Madura ini biasanya ahli dagang, semua dijual. Termasuk besi tua itu, Masya Allah, suki-suki. Padahal tidak lulus SD loh Pak. Bisa mengalahkan yang kuliah S3. Ya. Kenapa? Fikih muamalahnya main. Tapi kalau enggak diajarkan, akhirnya yang penting dodolan Pak, duit tak dol. Sampai duit dijual. Akhirnya jatuh pada riba. Masuk dia kepada keharaman riba. Yang mana ketika sudah masuk dalam hal riba, dia tidak sadar, Allah dosanya luar biasa. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Sampai jalannya sempoyongan Pak perumpamaannya, karena kebanyakan dosa riba dia. Akhirnya kalau sudah muamalahnya bagus, punya modal, baru nikah dia. Nikah minimal bisa bayar mahar. Dan kalau bisa maharnya jangan seperangkat alat sholat. Udah orangnya jarang sholat, maharnya seperangkat alat sholat. Padahal itu cuman berapa ratus ribu Pak, ya, lecek-lecek itu. Masa seumur hidup perangkat sholat tok itu? Ya minimal 100 gram. Kecuali memang istri jenengan itu ridho. Pun Mas, sampean ngerti saya kalau sampean itu miskin, gitu ya. Udah 500 ribu aja, ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Karena syaratnya nikah enggak harus kaya. Sing penting mampu bayar mahar, terus ada yang mau, gitu loh. Yang repot bayar maharnya siap tapi enggak ada yang mau. Kenapa Pak? Setelah nikah itu biasanya orang itu kaya Pak setelah nikah. Panjenengan ingat-ingat, renungkan, sebelum jenengan nikah, kompor gas enggak punya sampean. LPG lo tidak punya, apalagi kompor juga nggak punya. Setelah nikah, kompor punya, kulkas punya, dan lain sebagainya. Karena kalau tidak punya, diomelin istri. Akhirnya lebih kaya jenengan itu. Yang dulu puas dengan sepeda motor, istrinya merajuk, lah Mas, musim hujan Mas, nanti masuk angin, kembung, beli mobil. Akhirnya punya mobil. Yang dulu jenengan puas kalau ngekos sendirian itu, pokoknya seneng ngekos sendirian itu. Tapi istrinya bisikin, Mas, anak sudah mau 2, tolong ini rumah ditingkat saja. Ya, akhirnya tambah kaya Pak. Baru setelah kaya mati adalah pembahasannya fikih warisan. Nah niki urutannya begitu. Jangan kita lompat-lompat. Sebenarnya kalau lompat itu belajar fikih waris dulu, lalu baru mau nikah. Ini repot nanti. Mesti dia pilih-pilih. Saya pingin cari anak tunggal putri, karena kalau dia anak tunggal satu-satunya, warisannya dapat setengah. Wah ini repot ini. Ya. Kalau bisa tolong Ustadz carikan yang agak tua bapaknya.
yang sekiranya 3 tahun lagi meninggal gitulah. Lo tambah cerdas ini. Ya, ini ikhwatal iman, jangan ini. Kita belajar sekarang karena sudah nikah semua, pasti panjenengan punya warisan. Misalkan panjenengan punya rumah, ya rumah itu nanti harta warisannya. Kalau panjenengan itu hanya punya mobil, ya itu nanti yang jadi harta warisannya. Kemudian ikhwatal iman, kita lanjutkan, kenapa kita ini wajib belajar ini Pak? Karena kalau enggak belajar, kita nanti pembagiannya asal-asalan. Padahal ada perintah untuk belajar. Dan hidup tidak boleh asal-asalan, harus punya panduan. Nikah ya sesuai dengan panduan Islam. Kalau nanti nikahnya ikut panduan kontrak itu kan berarti nikahnya nikah mut'ah, tidak cocok. Bisnis juga punya panduan, akhirnya rizkinya halal, barokah, bisa dimakan sampai anak turunnya, cucu 7 turunan enggak habis-habis karena barokah. Bagi warisan juga begitu. Apalagi pembagian warisan, harta warisan itu biasanya di masyarakat disebut dengan harta panas, kan begitu. Harta panas, cepat habis. Gimana enggak cepat habis? Tengok, duduk, dapat 100 juta. Akhirnya karena merasa enak dapat warisan itu, akhirnya cepat habisnya. Bisa, apalagi dengan cara yang dolim. Ya Allah, ini berat. Perintahnya dalam Al-Quran jelas sekali. Kalau panjenengan buka surat An-Nisa, 1 lembar pertama bahkan 2 lembar itulah anggap itu dalilnya semua. Baca surat An-Nisa dari awal sampai tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, itu semuanya dalilnya itu Pak, secara rinci. Biasanya Allah itu kalau Al-Qur'an mainnya secara global. Kewajiban salat, aqimus shalah, kewajiban zakat, wa atuz zakah. Kewajibannya haji, wa atimul hajja wal umrata lillah, enggak detail bagaimana cara pakai baju ihram, enggak detail begitu. Puasa juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Pokoknya secara umum. Tapi urusan warisan Pak, lebih detail Allah itu. Ini dapat sekian, suami dapat 1/4 kalau begini, istri dapat 1/8 kalau seperti ini, dan seterusnya. Anak laki-laki dapat sekian dan anak perempuan dapat sekian. Detail dibahas. Kenapa Pak? Karena memang sumber masalah niku di urusan warisan. Jadi kalau panjenengan sebagai orang tua bisa menanamkan ketakwaan kepada anak-anaknya, lalu panjenengan meninggal, anak-anaknya tetap rukun, tidak royoan warisan, bahkan tidak carok-carokan, itu berarti panjenengan adalah ayah yang sukses. Tapi belum mati aja udah royoan anak-anaknya. Bahkan udah ditagih, Pak, yang mana warisan saya Pak? Wah ini kayaknya salah dalam mendidik anak ini gitu ya. Terlalu banyak kursus matematika sama akuntansi. Akhirnya ya gitu, dihitung semua. Kemudian ikhwatal iman, ada dalam hadis ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas. Belajarlah kalian Al-Qur'an dan ajarkan kepada manusia. Wa ta'allamul faraid, dan belajarlah kalian ilmu faraid. Wa 'allimuha, maka juga ajarkan ilmu faraid ini. Fa innim ru'um maqbudun, karena aku ini kata Rasul suatu saat akan dicabut nyawaku oleh Allah. Wal ilmu marfu', dan ilmu itu akan dicabut. Yushiku ayyakhtalifathnan fil faridah wal mas'alah fala yajidani ahadan, dan yukhbirhuma. Jadi saya khawatir kata Nabi, kalau sampai ada orang yang mana dia ini berselisih dalam urusan warisan, namun tidak ada yang memberikan solusi. Biasanya Pak, kalau saya terpaksa turun, ya saya turun di masyarakat itu, mendinginkan masalah keluarga khususnya dalam urusan warisan. Yang kalau biasanya saudara ngomongnya itu pelan-pelan, lembut-lembut, ini bisa kasar Pak. Kalau sudah kena warisan itu, megap-megap gitulah, sambil emosi gitulah, gitu ya. Kita yang jadi wasit itu kadang ikut panas, padahal gak ikut punya harta warisan itu. Karena omongannya ini panas-panas terus gitu ya. Dan tidak
kadang juga berakhirnya itu Masya Allah, ada yang bisa nangis, ada yang bisa saling maaf-maafkan. Yang ruwet itu yang tidak pernah ada akhir dan ujungnya, masalah terus ya. Akhirnya Nabi SAW memberikan anjuran, ta'allamul faraid, belajarlah kalian ilmu faraid. Wa'allimuha, ajarkan juga kepada umat ini, fa innaha, karena sesungguhnya ilmu faraid ini nisful ilmi, separuhnya ilmu. Wa huwa yunsa, dan dia akan dilupakan, Pak. Kenapa? Karena orang malas belajar ilmu waris ini. Satu, ya agak ruwet begitu. Yang kedua, kadang belajar terus dia sendiri tidak punya warisan. Jadi yang mau ngitung ini malas ya. Saya aja keluarga miskin, ngapain belajar warisan gitu ya. Sampai dikatakan oleh Nabi, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah itu adalah ilmu waris ini, Pak. Bisa jadi karena ilmunya ada, tapi umatnya tidak make gitu. Atau yang belajar sudah mulai sedikit. Kalau saya tidak dapat kewajiban misalkan ngisi di radio, urusan waris ini kayaknya saya tidak melajari lagi tuh, Pak, ilmu waris. Karena dulu ngajar, ya, alhamdulillah ngajar, masih ingat. Ilmu itu kan kalau nggak diajarkan lupa. Akhirnya habis itu nggak ngajar lagi, nggak dapat belajar ngajar ilmu faraid berapa tahun begitu, lalu disuruh, Ustaz bantu ngisi Suara Muslim itu setiap Rabu sore itu jam 4 itu suruh ngisi bab waris. Saya bilang, ini boleh dibatasi ya pertanyaannya Ustaz. Misalkan saya bahas ini nggak boleh keluar dari enggak bisa, pertanyaan nggak boleh dibatasi. Wah ini soro nih. Sampai saya enggak berani kalau langsung. Beri saya waktu, belajar dulu, saya lupa semua soalnya, banyak yang lupa. Monggo, suruh belajar sama Ustaz senior itu. Belajar kayak mau ujian lagi, Pak. Soalnya kalau urusan kajian itu kalau cuman khutbah Jumat kan gak ada yang tanya, Pak ya. Enak, Pak, ngafalin berapa judul, pindah-pindah masjid gak ketoro, Pak. Tapi kalau di radio itu hanya 10 menit materi, sisanya tanya jawab semua sak belengere. Nah ini sing bikin kita ini panas itu, ya, panas dingin itu. Kemudian di Kota Liman, bisa jadi umat Islam itu sudah dikasih kemudahan di Indonesia ini. Dikasih pilihan mau versi pengadilan negeri atau pengadilan agama. Kadang itu umat Islamnya sendiri ketika ditawarkan bagaimana ini saudara-saudaraku mau dibagi ilmu waris ini secara Islami atau secara negeri, gimana bedanya Pak Ustaz? Bedanya kalau secara Islami Allah berfirman yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kalau anak laki-laki itu bagiannya 2:1 dibandingkan anak perempuan. Jadi kalau ini 3 miliar, mbak dapat 1 miliar, kakaknya dapat 2 miliar. Wah, ada adil itu Pak Ustaz. Wah, ini repot ini. Kalau negeri Ustaz, kalau negeri 1,5 miliar, 1,5. Oh, itu yang adil itu. Tapi ini surat An-Nisa loh, yang berfirman Allah, usda An-Nisaan. Wah, ini repot nih Pak. Kalau sudah 1,5 miliar, kacek 1 miliar atau kacek 5 miliar 500 juta pas gak An-Nisaan gitu ya. Allah, ini Pak, dunia Pak, dunia. Padahal dunia itu isinya Pak. Ya Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Isinya itu adalah pasangan kita, wanita, isinya itu anak turun kita, isinya adalah emas dan perak yang bertumpuk-tumpuk, yang tidak akan kita bawa mati. Kalaupun panjenengan meninggal, giginya itu dipasang emas, suruh cabut itu Pak. Bukan haknya sampean, tidak boleh. Itu haknya ahli waris, dicabuti semua. Ya, misalkan teman mau dibor permata di sini, dibor permata, itu harus diambil. Kenapa? Haram di Islam itu bawa menyia-nyiakan harta dibawa ke dalam kuburan. Jenengan kan tidak tahu tuh manto, tidak tahu pernah lihat penguburan terus ada yang bawa HP gitu, terus bawa gitar, tidak ada. Di Islam tidak ada kayak gitu Pak. Karena itu menyadarkan kita. Kata dalam hadis itu apa? Kafa bil mauti wa'idho. Cukup kematian itu akan menjadi nasihat terbaik. Makanya suruh pakai kain kafan itu. Tidak boleh pakai jas jenengan. Tidak boleh pakai jas yang bagus-bagus. Tidak boleh. Kasihan yang hadir itu, kasihan nanti mikir. Kalau dia miskin mikir, aduh aku nikmati gaya jas apa ya? Oh no jas hujan ya. Tidak boleh. Akhirnya disamakan semua.
pakai kain kafan, ya. Biar yang sugih, yang kaya juga mikir, yang miskin tambah ndak mikir, gitu loh. Wis enak awak dhewe, lah apa mati kok nek biaya 1.000 cukup ya kok. Gitu, Pak. Insya Allah kalau di Madura mati itu, Pak, gratis. Pemakaman itu ditanggung. Ndak tahu kalau di Surabaya agak mahal ya. Mungkin 2 juta, 3 juta. Ikhwatal iman jamaah sekalian, maka mari kita belajar ini diniatkan. Kelak ya Allah, saya akan bagi warisan saya sesuai dengan hukum-Mu. Karena membagi warisan secara Islam ini dapat pahala, Pak. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-13 di situ menyebutkan, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Setelah menyebutkan bagian istri berapa, bagian suami berapa, bagian bapak, bagian ibu, dari awal surah An-Nisa itu bahkan wasiat kepada anak yatim dan lain sebagainya, Allah memberikan ketentuan. Siapapun yang taat kepada ketentuan Allah dan Rasulnya di sini, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya air-air sungai yang kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kesuksesan yang luar biasa. Jadi saya senang, Pak, kalau ada jamaah itu hadir ke rumah gitu. Saat ini berapa lama ini sudah meninggal bapak kami. Ini kami datang untuk memastikan benar enggak ini pembagiannya seperti ini. Masya Allah, benar Bu, benar ini. Rukun, Pak, senang itu. Masya Allah, berarti bapaknya ini sukses mendidik anak dan istrinya. Tapi Pak, itu sedikit yang datang model kayak gitu. Yang banyak itu gimana Ustaz? Aduh, ruwet. Kadang saya juga ikut ruwet tuh, Pak. Ya, sampai malam kadang, aduh ya Allah. Yang kasihan lagi kalau janda itu kan, Pak. Kalau janda mau konsultasi, saya jangan ke rumah Bu, biar saya yang akan ke rumah Ibu gitu. Masalahnya kan masa-masa iddah, tidak boleh keluar. Sudah, nanti tinggal siapa mahramnya ditemenin, kita hitungin, kita kasih penjelasan. Karena masalah Pak, masalah piring, masalah talam itu bisa jadi cekcok, Pak, kalau urusan warisan itu. Padahal harganya enggak seberapa. Belum lagi sama mertua dicek begitu. Itu talam kemarin tuh mana itu? Waduh ini. Belum lagi ya, belum mati sudah disindir-sindir sama, misalkan nih anaknya perempuan semua, kan saudaranya itu kemungkinan dapat. Lalu saudaranya nyindir, caca aku nek mati aku oleh kok. Sampai kedengaran sama orang tersebut, anak-anaknya kedengar, akhirnya risih dia. Piye iki maksudnya kok aku nek mati oleh kok, dulurku itu. Ya. Baru nanya, ya, gini Pak, gimana? Oh iya bener Pak, itu kalau jenengan mati dia bisa boleh, tapi Bapak enggak usah khawatir. Bisa jadi dia mati duluan dibanding Bapak. Enggak usah khawatir. Tapi kalau saya dulu mati Ustaz. Ya Allah, ya gini caranya Pak. Ya kalau enggak mau dikasih ya rumah itu dihadiahkan semua ke anak-anaknya dari sekarang. Tapi Pak ya khawatir anak sampean belum nikah. Nanti kalau enggak dikasih warisan, jenengan enggak ada, wali nikahnya siapa? Nanti dia datang ke pamannya, tolong nikah. Oh urusan nikah jaluk tolong aku sampean. Warisan enggak dikeblas aku. Kan kasihan. Ya, saya kasih, jangan dikasih, jangan dihadiahkan semua Pak. Biar sebagian biarlah jadi harta warisan, biar dapat dia. Toh ya belum tentu dapat juga kalau enggak panjang umur kan. Gitu Pak. Sebaliknya ini orang yang enggak mau ikut aturan warisan yang sudah Allah tentukan tadi ya. Ancamannya jelas di ayat berikutnya 14. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar aturannya, seharusnya 2:1 tapi bagi rata saja. Seharusnya ini istri walaupun istri kedua, ketiga, keempat dapat apa itu enggak dianggap enggak saya yang paling sah istrinya. Ada suratnya saya tok, yang lain tuh bodong semua. Gak dikasih padahal dia itu istrinya sah. Lalu anaknya ngaku, Pak saya ini anaknya Pak, almarhum ini Pak. Cuman saya tidak direken sama bapak. Ini minimal saya dapat warisan lah Pak. Enggak wis gak direken. Loh ini nanti neraka Pak. Sampai apa? Yang hati-hati kalau ada istri muda misalkan. Kemudian dia nikah lagi.
anak yatim yang ditinggalnya didolimi. Oh tambah niku. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Makan harta anak yatim itu secara dolim itu sama saja makan api, masuk neraka sa'ir. Berat. Walaupun posisinya ibunya sendiri. Karena gak amanah. Apalagi ya orang lain gitu. Ikhwatal iman jamaah sekalian, maka dibahas oleh ulama. Kenapa orang yang melanggar urusan warisan ini kok dimasukkan neraka selama-lamanya? Ada dua pendapat dalam tafsirnya itu. Yang pertama maksudnya adalah lama banget. Seperti mahasiswa tidak lulus-lulus itu loh, disebut mahasiswa abadi. Padahal ya lulus juga, seharusnya 4 tahun tapi karena betah dia 8 tahun. Gitu. Makanya mahasiswa saya itu bilang, wis kalau Anda di sini D3 3 tahun, 3 tahun lulus. Nggak usah keenaan di sini. Ampan nelpon nang bapak, oh saya ndak terasa Pak kuliah 5 tahun di sini. Iya sampai ndak terasa bapak mau saya ngirim ke Roso. Gitu. Sudah itu mahasiswa abadi namanya. Saking lamanya mentok sampai dikatakan mahasiswa selama-selamanya gitu ya. Tapi ada juga ahli tafsir yang mengatakan bahwasannya orang ini akan dimasukkan neraka selama-lamanya karena dia menerima hukum Allah yang dia suka saja. Tetapi ketika dia dihadapkan kepada hukum waris yang dia nggak suka, ya, maka dia tolak. Sedangkan kita adalah tidak boleh menolak hukum Allah. Kalaupun kita ini tidak bisa melakukan, harus pastikan ada faktor. Misalkan, sampean mau mengkisos karena orang ini membunuh saudara sampean. Saya tak kisos dewe, saya kisos sendiri. Tidak boleh. Yang mengkisos harus pemerintah. Sedangkan misalkan pemerintah ini hukuman orang yang membunuh belum tentu dibunuh kan. Bisa jadi di penjara, pindah kos-kosan lah. Yang biasanya di rumah itu pakai AC, ya pindah juga, cuman pakai AC juga, cuman tidak terlalu luas gitu. Kalau kaya, gitu. Kalau miskin, soro Pak, soro. Intinya begitu. Dan itu nggak bisa di luar ranah kita. Tapi kok hukum Islam bisa dilakukan, pemerintah sudah memberikan keluasaan, kok kita yang tidak mau? Ini yang bandel ini. Ya, ini katanya orang Jawa dablek nih. Tidak mau. Akhirnya dihukum oleh Allah karena menerima hukum Allah sebagian yang dia suka-suka, yang lain tidak mau. Gitu. Maka ikhwatal iman, hidup hanya sekali. Kita niatkan kalau kita mati nanti sudah banyak berpesan ke anak-anak. Nah, kalau bapak mati nak yo, bagian hukum warisan itu sesuai dengan Al-Quran nak. Ojo sesuai dengan saenakmu dewe. Soalnya ada Pak kayak gitu Pak. Apalagi waktu bapaknya meninggal itu anak adik-adiknya masih kecil-kecil. Dipegang surat-suratnya oleh yang paling tua. Akhirnya di saenak dewe dikayak ini awakmu ini kamu tak kasih 1 hektar. Kamu 2 hektar. Cacak wis 500 meter ae. Loh, kok iso Cak? Ternyata yang 1 hektar itu di pinggirnya gunung sana. Yang tidak ada orangnya itu. Yang 2 hektar di rawa-rawa banyak bajulnya itu. Yang dia 500 meter di tengah-tengah kota. Enak 500 meter tapi di tengah-tengah kota, pinggirnya Pelindo, terus pinggirnya TP misalkan. Yo, seenak iki. Itu kedoliman itu Pak. Katanya udah melok sing tuwek ae. Ya sampean sing tuwek enak oleh akeh. Sing cilik-cilik ya tok ndak ngerti-ngerti niku. Tahu-tahu oleh rawa-rawa gitu tuh. Ndak boleh itu Pak. Dolim itu, oke? Dolim, hati-hati. Ikhwatal iman jemaah sekalian, warisan pada masa jahiliyah itu parah Pak. Perempuan aja enggak dikasih zaman jahiliyah itu. Perempuan itu enggak dapat warisan, justru jadi warisan perempuan itu Pak. Maka kalau ada orang perempuan yang melanggar hukum waris zaman sekarang ini Pak, setelah Islam datang, kemudian dengan datangnya Islam itu perempuan dapat warisan, lalu dia itu mentang-mentang, itu kok ya dolim menurut saya. Dulu di zaman jahiliyah nggak dapat warisan, kemudian Islam datang memberikan hak warisannya orang perempuan dan anak-anak kecil, sampai baru lahir perocot itu kok bapaknya meninggal dapat warisan gitu. Perocot lahir, ibunya yang melahirkan itu meninggal, dia dapat warisan dari ibunya. Pokoknya ahli waris itu harus posisinya hidup. Ya. Tidak harus dia seorang anak, tidak harus dia ini seorang cucu. Bisa jadi bapak dapat warisan dari anaknya,
bisa jadi ibu dapat warisan dari anaknya. Begitu. Yang pemahaman orang kan sekarang ini, pokoknya ini anak dapat warisan dari orang tua, gitu ya. Sehingga dia ngersuloh, aduh, wong tuaku miskin, caca, oleh warisan apa iki. Makanya Pak, minimal kalau miskin itu jangan banyak hutang. Takut anak panjenengan ketika panjenengan tuh mau meninggal, mau dampingi itu pusing dia. Mau dampingi takut diwasiati nyaur utang nih Pak. Akhirnya mirih kabeh Pak, ndak ada yang minggir-minggir. Ya coba tuh bapak apa mati kagak wedi aku. Ya, kok wasiat ya Cuk ya. Itu ya Cung ya, bayar utangku nak tonggo iku 10 juta, tonggone mani 5 juta. Ucak akeh ya. Ya Allah. Ya Allah. Kasihan Pak ya. Pokoknya pengin tenang hidup jangan banyak utang, kayak gitu aja. Kasihan Pak ahli waris kita Pak. Islam ikhwatal iman memberikan hukum waris itu dengan rinci, dengan penuh keadilan. Jangan memandang adil itu harus sama terus Pak. Karena kalau kita mandang harus sama terus, ya kita terapkan saja coba. Panjenengan punya anak SMA, kuliah, SMP, SD. Terus sampean bilang, karena bapak ini adil, maka uang saku kalian tiap hari 10.000. Yang kuliah Pak pusing dia, sangu 10.000. Yang SD enak diantar jemput dapat 10.000, ya kan? Sesuai dengan kewajibannya, sesuai dengan berat tanggung jawabnya. Kenapa anak laki-laki lebih berat tanggungannya Pak? Dia nanggung istrinya, dia nanggung anak-anaknya. Bahkan anak laki-laki tanggung jawab penuh memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah tua renta, yang tidak bisa bekerja, bahkan sudah tidak bisa lagi menghasilkan produktif dalam urusan materi. Itu tanggung jawabnya anak laki-laki Pak. Jadi panjenengan kalau anak laki-laki sambil tanya-tanya, sambil cari tahu ibunya itu sudah tercukupi atau tidak. Kalau tidak bisa membersamai, ya jangan lupa transferannya itu dibersamai terus. Ya, yang penting terus Pak dijaga. Karena itu tanggung jawab anak laki-laki. Makanya warisannya lebih banyak. Baik. Kemudian ikhwatal iman, saya percepat ya. Waktunya 30 menit. Masya Allah. Sudah habis Pak. Rukun waris ada 3. Ada mayit berarti sudah meninggal, yang disebut dengan muwarith. Lalu ada ahli waris yang masih hidup ya. Lalu ada harta warisan yang disebut tarikah. Ini tidak langsung dibagi, tapi nanti dikeluarkan zakatnya, kemudian juga dibayar hutangnya, ditunaikan wasiat kepada non ahli waris berupa harta, baru nanti dibagi gitu ya. Lah kalau rukunnya tidak ada, maka tidak ada usah bahas warisan. Misalkan tidak ada yang mati, ya udah tidak usah bahas warisan gitu. Atau ada yang mati tapi tidak punya harta warisan apa-apa, ya sudah enggak usah dibahas gitu. Tidak ada ini, udah meninggal, sudah. Ada pembahasan warisan. Oh, warisan utang sing akeh, wis gak dibahas. Nah, itu Pak. Repot itu. Kemudian ikhwatal iman, syarat waris. Pastikan muwaris itu meninggal. Tidak boleh mati syuri kemudian diwaris-waris, tidak. Pastikan meninggal. Dalam urusan meninggal itu dicek sama dokter yang ahli. Meninggal ini sudah habis nyawanya gitu. Takutnya pas dibagi-bagi bangun lagi dia. Makanya kalau ada orang hilang tidak boleh bagi-bagi waris sebelum dipastikan oleh hakim kalau dia benar-benar mati, hilang dia. Gitu ya. Lalu ahli warisnya masih hidup ketika muwarisnya meninggal. Misalkan si anak meninggal, ternyata bapaknya hidup, ya ini ahli warisnya. Atau punya anak 5, yang 2 meninggal duluan, baru bapak ini meninggal, berarti ahli warisnya yang anak itu yang masih hidup yang 3 ini, yang 2 sudah tidak masuk kategori ahli waris. Yang ketiga, tahu tata cara warisannya. Kemudian sebab dapat waris apa saja? Nasab. Kalau panjenengan itu fikih nikah sudah paham, berarti sampean anak sapa? Anak ini. Yang repot sama anak sapa? Embo yo cari ibu iku aku mirip sing iku, apa sing iku? Gak jelas aku iki nasib. Ini niki ruwet niki. Soalnya kalau ingin dapat warisan harus jelas anaknya siapa ente. Ente itu bapaknya siapa? Tapi biasanya Pak, kalau orang kaya dulure akeh Pak biasa. Kabeh ngaku dulure. Aku anake, aku bojone, aku cacake. Wes. Pas miskin terus mati dan wis embo ndak ngerti. Repot itu. Nasab ya Pak ya. Nasab ini ndak ada mantan. Ndak ada mantan anak, ndak ada mantan ibu. Pernikahan itu
nikah yang sah. Bukan nikah kontrak, bukan nikah yang tidak sah itu. Kalau ada suami istri ditinggal mati atau bahasanya di Indonesia cerai mati, ya sudah. Istrinya dapat warisan dari suaminya, atau kalau suaminya istri yang meninggal, suaminya yang dapat warisan dari istri. Ya, jadi aman, jangan khawatir. Bagian suami itu Pak kalau enggak setengah seperempat. Ya. Kalau istrinya punya anak berarti panjenengan seperempat. Kalau istrinya panjenengan tidak punya anak maka jenengan dapat setengah. Jadi zaman kalau ngasih maksudnya jangan khawatir. Ya apa kayak emas, engko nek mati lah aku oleh setengah. Kan gitu. Ya, jangan medit, kasih aja enggak apa-apa. Ya. Apalagi hobinya nikah, banyak istrinya. Mati dapat warisan, mati dapat warisan. Wah, badi niki. Ya. Kemudian ada wala. Pun saya kira itu dulu ya, karena sudah 30 menit bablas nih. Monggo kalau ada pertanyaan, nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan kita lanjutkan slide ke 11 nih. Monggo. Iya. Terima kasih. Kami persilakan bagi yang ingin bertanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan, kami persilakan. Monggo. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dalilnya jelas ya Ustaz, An-Nisa 7. Cuman yang tadi disampaikan itu kan kebanyakan sekarang itu kan hukum tadi, hukum dunia sama hukum Islam. Betul. Itu kan. Karena kan kebanyakan kalau menurut Ustaz pertimbangannya yang banyak dipakai dunia ini kan juga ada mengurangi mudarat kayak perselisihan apa sampai ini itu. Nah, apakah memperhatikan mudarat ini masih belum bisa menyamai ketentuan hukum Islam yang harus memang kita ikuti. Ya. Nggih, jangan salah paham nggih. Justru saya tidak menganjurkan panjenengan menggunakan hukum dunia. Gitu. Hukum negeri tadi kalau jenengan muslim, biarkan beliau dipakai oleh orang-orang yang di luar Islam. Karena kan negara kita ini banyak, agamanya ada Islam, ada Kristen, ada. Biarkan mereka yang pakai. Tapi kalau kita muslim, sebaiknya dan kalau saya mewajibkan diri saya untuk menggunakan secara Islam. Kenapa Pak? Karena solusi itu pasti kalau dikembalikan kepada Al-Quran nanti insya Allah tidak ada yang protes. Kalau di ini misalkan ya, kan ada itu. Kakak tertuanya bilang, sudah. Ini harta warisannya kita wakafkan saja semuanya ke Baitul Hakam biar almarhum itu dapat pahala. Sepertinya bijaksana. Bagi mereka yang duitnya lebih-lebih bijaksana. Sing banyak utangnya enggak bijaksana, Pak. Kata, "Lho, sampean enak cak doa aku ingin sing utang-utang ket biyen iki. Pengin lunas minimal utang teko warisan iki." Sampean pikir kalau mewakafkan itu juga pahala itu saja. Ke surga banyak jalannya Pak. Bisa wakaf. Jenengan mewariskan ke anak-anak yang sehingga kalau dalam surah An-Nisa dikatakan ya wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Takutlah kalian kalau panjenengan kelak meninggal anak kalian itu terlunta-lunta karena panjenengan terlalu hidupnya hedonis. Gaji 5 juta habis sebulan. Naik gajinya 25 juta, habis juga sebulan. Biasanya gaji 5 juta di warkop pinggir jalan, gaji 25 juta naik ke mall warkopnya itu. Wes, gitu ya. Harusnya kan tetap saja. Sehingga anak-anak itu ketika kita meninggal dapat waris itu pahala bagi kita. Karena kita bisa meninggalkan mereka dalam kondisi yang berkecukupan, minimal tidak terlunta-lunta. Lah, pembagian ketika kita ikuti aturan manusia pasti Pak. Nanti kalau ada yang tidak setuju, jenengan jadi apa? Jadi kambing hitam. Gara-gara melok cacai, gak beres kabeh. Lagi aman. Serius niku. Koyok-koyok pas itu kayaknya enak. Ada juga Pak yang sepertinya itu ridho tapi itu ngempet aslinya. Contoh gini ya. Pas duduk bareng, wis kita bagi sama-sama ridho aja ya. Wis podo anake kok bapake podo ibu wis dibagi rata gitu. Akhirnya sing lanang itu karena permintaan itu ada dari perempuan, dia sendirian enggak nyaman. Ya wis gak apa-apa, wis gak apa-apa. Gak apa-apa itu jengkel nanti. Aslinya aku oleh akeh gitu. Itu hati-hati itu, Pak. Lalu sing aneh lagi itu gini. Mbak, ini lo warisan tanah ya apa nang desa. Wis PPN aku wis gak arep wis. Karena dia apa mikirnya? Tanah di sana 1 meter 50.000. Piro paling.
Ya, 500 meter lah kari piro sih. Aku wis duwe akeh. Ternyata kena terabasan tol. Wes gitu ya. Jadi yang 50.000 jadi berapa? 500.000. Terus ngersu loh. Itu tidak ada tampes-tampes yang reng Madura itu. Ada tampes sekali. Loh, waktu ditelepon katanya ikhlas ridho. Akhirnya saya kasih, kalau ada jamaah, ibu kalau mengikhlaskan harus tahu bagiannya berapa. Kemudian harus ada hitam di atas putih lah. Kasihan cucu-cucunya nanti diungkit-ungkit. Itu biar gone mama aku mek diikhlasno. Gak bisa kayak gitu. Itu Pak ya. Ya, mending kembali ke Al-Quran. Kalau sudah ke Al-Quran kan gini. Ini sesuai hukum Allah. Ono sing protes, berarti sampean keimanannya gak beres kan gitu. Oh, apa yang protes? Surat An-Nisa iki. Iya ya, gak enak. Tapi kalau ini berhubung iki Caca, iya biyen aku wedi mbek Caca. Saiki gak wedi aku. Wong wis mati dek Cacake. Nah itu loh Pak, itu repot. Nanti nggak ada keselesaiannya. Gitu ya. Ada lagi? Monggo kalau ada lagi. Monggo. Biasanya kalau hukum waris gini banyak pertanyaannya, pusing ya. Serius itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau ini ada pertanyaan, kakak ipar saya kan meninggal dunia dengan meninggalkan ibu kandung. Kakak ipar saya meninggal dunia dengan meninggalkan ibu kandung, saudara kandung laki 1, saudara kandung perempuan 1, istri yang kedua, dan 1 anak laki-laki dari istri yang pertama yang sudah diceraikan. Istrinya banyak ini berarti? Istrinya 2, cuma diceraikan. Yang pertama cerai, kemudian nikah lagi tapi belum punya anak. Berarti ini warisannya siapa? Nah ini yang mendapat warisan siapa dan pembagiannya seperti apa Ustaz? Bapak meninggal. Okay. Bukan, kakak ipar. Lah gini aja, jangan kejenengan, bingung nanti. Jadi patokannya itu ke yang meninggal saja. Ya, yang meninggal siapa? Kemudian yang meninggal itu punya bapak apa ibu, yang punya anak, punya istri, baru gitu. Oh, enak, iya. Lebih gampang. Kalau patokannya ke jenengan bingung, apalagi jenengan belum meninggal. Oh, iya. Ya coba. Ya meninggal dengan punya ibu. Bapaknya udah meninggal. Okay. Berarti tinggal ibunya, saudara laki-laki 1, saudara perempuan 1, anak 1 dari istri pertama yang sudah diceraikan, kemudian istri yang kedua. Istri yang sudah diceraikan nggak usah dihitung. Berarti anak sama istri. Anak laki-laki 1. Anak perempuan 1. Anaknya perempuan nggak ada. Oh laki toh. Laki toh 1. Anak laki 1. Terus istrinya 1. Ya, sudah. Ibunya 1. Ya 1 memang ibunya ya. Ini Pak, sudah. Terus saudara. Ya. Baik hotel lima jamaah sekalian. Jadi kalau saudara ini kalau ada anak laki-laki itu terhalang ya. Jenengan kalau punya anak laki-laki itu aman, tidak kemana-mana. Pokoknya yang belum punya anak laki-laki genjot terus sampai punya anak laki-laki. Kalau bisa gitu, aman, harta waris sampean aman. Berarti saudara tadi dicoret. Siapa berarti ahli warisnya? Anak laki-laki, ibunya, lalu istri. Istri di sini jelas. Dapatnya berapa kalau istri? 1/8. Kenapa? Karena almarhum punya anak. Kemudian si ibu dapat 1/6. Oke. Lalu istrinya tadi kan 1/8 yang masih status istri. Kalau sudah dicerai tadi enggak sudah. Makanya ibu-ibu kalau punya suami cerewet tapi sugih diteraten ibu. Tidak apa-apa lah Mas, tak enteni matimu. Lumayan ya. Daripada kau lepopo. Gugat cerai kau lepopo kan rugi. Wis disabar-sabari mawon, wis ditungakno mawon. Ya Allah, berikan solusi. Gitu jangan ya Allah cepat mati suamiku, gak boleh. Berikan saya solusi dan rezeki yang tidak diduga-duga gitu ya. Berarti ibunya tadi dapat 1/6. Terus kemudian istrinya dapat 1/8, sisanya itu asobah untuk anak laki-laki itu Pak. Udah beres itu. Gimana Ustaz? Nah nanti kalau udah ketemu berapa WA saya, tak kasih hitungannya, ketemu nanti. Jadi kalau minimal ini permisalan 100 juta gitu. Ya 100 juta.
Jadi 1/8, 12,5% ya. Itu untuk siapa itu? Untuk istri. Nanti 1/6 untuk ibunya. Sisanya untuk anak laki-laki. Oh iya, anak laki-laki itu asobah. Asobah binafsih itu Pak, makanya tidak diartikan sisa. Itu kenapa? Karena sisa identiknya kan sedikit. Ini sisa-sisa. Tapi asobah itu kalau saya mengartikan ya sudah asobah gitu. Istilah dalam ilmu waris kalau itu adalah asobah. Terus bagaimana dengan saudara-saudara laki-laki dan perempuannya si almarhum? Dia terhalang oleh keberadaan anak laki-laki. Ya, nanti monggo dihitung dulu, nanti WA ke saya hitungkan. Karena kalau hitungnya gampang Pak, kalkulatornya sudah siap. Cik, keluar langsung. Detail sak koma-koma itu. Sing ruwet wis dihitung gak ono duwike. Sing ini ya. Terus yang ruwet lagi tuh Pak ya, yang saya alami di masyarakat itu, bagaimana menyatukan keluarga yang sudah sama-sama emosi. Terus yang ruwet lagi itu kalau gak jelas, jenengan kalau ditanya, niki sampean bisa gak bedakan hartanya suami, hartanya istri, hartanya ibu atau bapak. Ini kalau gak jelas ruwet Pak. Jadi ini manajemen harta keluarga itu. Kadang kita bahas secara khusus itu. Jadi saya tahu mana ini harta saya, mana hartanya istri, mana hartanya ibu, mana hartanya bapak, itu jelas. Lah kalau sampean ditanya, Mas, iki sepeda motornya siapa? Embo yo. Nek atas namanya sih istri sih, cuman sing tuku aku iku. Cuman sing sering gawe ya bojoku, aku gak tahu gawe, malah aku sing bayar pajak. Terus ini gak jelas ya. Itu harus diperjelas Pak. Kalau istri yang cerdas, Mas, wis akadnya hibah ambek aku Mas. Kan aku sing antar jemput anak, sama lek mek nukokno tok mek bensin. Sing aku tayamum bendino ing nganterno anak bus. Ya wis lah. Itu akhirnya sampean kekno. Kalau jenengan meninggal, ini sepeda motor jangan dihitung harta waris jenengan. Itu punyanya istri. Sing repot lagi Pak, rumah ditanya, ini rumahnya siapa? Waduh, ini nyicilnya gantian Ustaz. Gitu. Kadang yo nyicil bojoku, kadang yo aku, nek gak duwe aku yo kadang yo bojoku dhisik, terus waduh gak jelas. Terus kalau ini mati gimana ini? Kan dolim nanti. Ya Pak ya. Saya jelas Pak, alhamdulillah saya tahu ini kulkas punya istri saya, kipas angin punya istri saya, tahu saya. Sejarahnya saya tahu di rumah itu. Ya, ini kulkas itu hadiah dari umi saya, ulang tahunnya dia. Kemudian kipas angin hadiah dari bapaknya, hambal saya tahu itu hadiah dari bapaknya. Kalau saya mati itu jangan dimasukkan ke harta warisan saya, biar nggak terdolimi yang lain ahli waris itu. Kan kasihan Pak kalau pakai model gono gini sekarang itu. Ya kan, mati langsung paruh 2. Kenapa Pak orang barat tuh kalau mau nikah hitung-hitungan, modal lu berapa gitu. Karena kalau cerai langsung dibagi 2 rugi. Jadi kalau mau nikah nih misalkan sampean mau nikah, ditanya sama calonnya, sampean aset berapa? 1 miliar. Waduh aku 10 miliar rugi aku. Nek sampai cerai tengah-tengah hilang 5 miliar, kan gitu. Tapi kalau Islam enggak Pak. Jenengan jelas, sampean udah tua nikah sama perawan. Kok panjenengan meninggal, ya dia dapat warisan. Kok sampean cerai, ya sudah. Mana yang dikasihkan jenengan ke dia, mahar itu punya dia, nafkah itu punya dia, misalkan hadiah punya dia, gitu ya. Tapi kalau sampai jenengan dibunuh sama perawan tadi, gara-gara gak mati-mati itu tadi. Aku ngenteni mati ini, gak mati-mati bapak ini. Akhirnya diracun, kena itu. Kena di bab ini. Yang membunuh muwarisnya gak dapat warisan dari dia. Makanya sampean aman di Islam itu. Enak. Walaupun sudah tua mau nikah dengan belasan tahun sing penting payu, insya Allah aman. Kan gitu Mbak. Jelas, mulai sekarang sampean harus tahu mana hartanya saya, mana hartanya istri gitu. Ya bukan berarti gini. Iki Mas omah-omahmu pel-pelen dhewe, sapu-sapun dhewe. Lho ndak gitu. Dek, status rumah ini adalah rumah saya. Tapi kebersamaan dalam Islam itu ketika sampean nanti saya tinggal mati, otomatis 1/8 atau 1/4 itu milik sampean. Kalau sampean enggak rawat rumah ini, kemudian saya mati, kemudian turun harganya, sampean rugi 1/8 mek titik teko dari rumah ini, kan gitu. Punya mobil misalkan mobilnya istri, sampean ikut rawat Pak. Nanti kalau istri meninggal, sampean dapat setengah bagian tuh sik lumayan itu. Nek sampean ndak rawat mobilnya bodong kabeh terus hancur kabeh, sampean dapat 1/4, wis 1/4 mobil gak laku didol. Gak oleh napa-napa sampean, ya.
mas-masane dijogo gitu. Wis tak jogo, Dik, tak jogo. Ya, nek sampean mati lah aku ya oleh kan gitu loh. Bahasa kasar niku, nggih. Insyaallah. Ampun? Alhamdulillah, sampun nanti sudah nggih. Nggih. Iya. Iya. Wali. Siapa wali yang dipercaya? Biasanya kalau istri ya, tapi kan kadang ada itu istrinya digoda sama duda atau sama siapa gitu. Lah itu kan bahaya. Ini bahaya ini. Nah, makanya ada nenek itu yang enggak mau ngasihkan aset anaknya yang mati itu kepada istrinya itu, kepada mantunya. Ini soalnya mau nikah lagi, Ustaz. Ini suaminya itu garong, kucing garong itu. Bahaya ini. Jadi walinya yatim, tetap dapat tapi nanti wali yatim. Insyaallah gitu ya. Karena waktunya terbatas, kasihan teman-teman yang masih ada kegiatan. Baik ikhwatal iman jemaah sekalian, nanti insyaallah semoga ada kesempatan di lain waktu di slide 11 ini bisa kita lanjutkan kapan-kapan. Ini ada 4 slide Bapak Ibu. Itu pun sudah di apa? Ya kalau kita belajar ini dulu 1 semester 6 bulan sampai dedel kabeh nih. Ini pun ya 6 bulan itu sih kurang gitu ya. 4 bulan itu masih kurang. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga kita diberikan hidayah oleh Allah, bisa menjadi ilmu yang manfaat, barokah, bisa mengamalkan ilmu waris ini. Walaupun dari awal ini sudah kita niatkan, insyaallah kalau kita niatkan untuk bisa mengamalkan, Allah beri kemudahan dan Allah berikan hidayah kepada anak-anak kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.